Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Pterligasi akan membahas tentang e-government. Pembahasan yang akan dibahas adalah 1. Pendahuluan, 2. Tujuan dan manfaat e-government, 3. Tantangan e-government, 4. Strategi implementasi, 5. Contoh aplikasi e-government, 6. Kesimpulan. 1. Pendahuluan. Pengertian e-government. E-government atau electronic e-government adalah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam penyampaian layanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah lainnya. Konsep e-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, dan kualitas layanan publik. Definisi e-government. E-government dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam praktik pemerintahan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan administrasi pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pentingnya e-government dalam era digital. E-government memiliki peran penting dalam era digital yang terus berkembang. Berikut adalah alasan mengapa e-government menjadi penting. 1. Aksesibilitas dan kenyamanan. E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja secara online, menghilangkan keterbatasan waktu dan jarak. 2. Efisiensi pemerintahan. E-government dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah dengan mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi birokrasi, dan mengurangi waktu dan biaya yang terlibat dalam proses manual. 2. Tujuan dan manfaat. Tujuan e-government. Tujuan utama dari penerapan e-government adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Manfaat e-government. Penerapan e-government memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat dari e-government. Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja secara online, tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Mengurangi biaya operasional pemerintah dengan mengotomatisasi proses bisnis dan pengurangan kertas. 3. Memperbaiki pengalaman pengguna dengan menyediakan layanan yang lebih efisien, responsif, dan mudah digunakan. 3. Tantangan e-government. Mengidentifikasi tantangan dalam mengimplementasikan e-government. Tantangan dalam mengimplementasikan e-government dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi setiap negara atau organisasi. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang sering dihadapi dalam implementasi e-government. 1. Infrastruktur teknologi yang terbatas. 2. Keamanan dan privasi data. 3. Pengelolaan perubahan budaya. 4. Literasi digital dan kesenjangan digital. 5. Keberlanjutan finansial. 6. Regulasi dan kebijakan. 7. Pengelolaan proyek yang kompleks. 4. Strategi implementasi. Langkah-langkah penting dalam implementasi e-government yaitu 1. Penetapan visi dan strategi yang jelas. 2. Analisis kebutuhan pengguna dan stakeholder. 3. Pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. 4. Kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat. 5. Peningkatan literasi digital dan pelatihan. 6. Pemilihan dan pengembangan aplikasi e-government. 7. Tahap pengujian dan pembaruan. 8. Komunikasi dan promosi. 9. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. 5. Contoh aplikasi e-government. 1. E-taxation atau pajak online. 2. E-citizen service atau layanan publik online. 3. E-procurement atau pengadaan barang atau jasa online. 4. E-voting atau pemilihan online. 5. E-justice atau layanan peradilan online. 6. E-health atau kesehatan online. 7. E-permitting atau pemberian izin online. 8. E-education atau pendidikan online.
Kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas, e-government adalah solusi penting dalam era digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keterbukaan layanan pemerintah. Meskipun menghadapi tantangan seperti infrastruktur terbatas dan keamanan data, implementasi e-government dapat memberikan manfaat signifikan, seperti peningkatan layanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipasi aktif pemangku kepentingan, e-government dapat membantu membangun pemerintahan yang responsif dan efisien. Baik, itu saja yang dapat saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.